Halo cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, tenaga kerja Indonesia yang disingkat TKI adalah sebutan warga negara Indonesia yang telah bekerja di luar negeri. Ya, seperti Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Taiwan, dan juga Australia. Mereka dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah atau gaji bulanan. Nah, namun nih, istilah TKI sering dikonotasikan dengan pekerjaan kasar, cuy. Ya, dikarenakan TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Nah, TKI perempuan seringkali disebut tenaga kerja wanita, cuy, atau TKW. Nah, TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa dikarenakan dalam setahun bisa menghasilkan devisa sekitar 60 triliun rupiah data tahun 2006. Nah, tetapi dalam kenyataannya nih, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan juga agen-agen tertentu. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal sendiri. Konon katanya ada di Terminal 3 yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan para pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti pungutan 25.000. Ya, berdasarkan surat Menekertans nomor 437 HK 33 2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal 3 wajib membayar uang jasa pelayanan sebesar Rp25.000. Nah, namun nih, uang itu adalah uang yang tidak disyaratkan oleh pemerintah Indonesia, dan saat ini pungutan itu sudah dilarang, cuy. Oke, ngomongin TKI ini. Nah, pada tanggal 9 Maret 2007, kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah dialihkan menjadi tanggung jawab BNP 2 TKI. Sebelumnya, seluruh kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, cuy. Nah, meski dapat menerima gaji yang sangat besar dari hasil kerjanya, namun tidak jarang TKI, terutama TKW, terlibat dalam beberapa kasus. Entah karena pemotongan gaji, perlakuan yang kejam, atau pelecehan, serta pemerkosaan dari majikannya. TKI kerap kali tidak tahan akan ada perlakuan yang diterimanya. Bahkan terkadang nih ada yang berusaha kabur atau bahkan ada yang tega menghabisi majikannya. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah TKI yang sempat viral di Singapura. Ya, tenaga kerja Indonesia, tepatnya adalah seorang perempuan. Seorang pekerja rumah tangga atau PRT asal Indonesia, tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan Singapura berusia 69 tahun. Ya, namanya adalah Dewi Sukawati. Dewi Sukawati adalah TKI asal Dukuh Galiran RT 3 RW 7 Desa Baliadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang pada waktu itu telah menghadapi masalah hukum di Singapura. Dewi Sukawati telah ditahan polisi Singapura pada tanggal 19 Maret 2014. Dikarenakan dia dituduh menghabisi majikannya yang bernama Nancy Gen Wan Geok yang berumur 68 tahun di dalam rumah mewahnya di kawasan Bukit Timah, Singapura. Nah, pada sidang pertama di pengadilan Singapura, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2014 lalu, dia didakwa UU Singapura dengan ancaman hukuman meninggal. Nah, selama ini Dewi Sukawati tidak pernah berlaku kasar. Dia juga dikenal sebagai orang yang pendiam. Orang tuanya pun juga tidak mengetahui keberangkatan Dewi menjadi TKI ke Singapura. Dewi Sukawati hanya pamit hendak bekerja ke luar negeri. Orang tuanya sangat terkejut begitu mengetahui Dewi Sukawati kena hukum di Singapura. Menurut channel News Asia melaporkan, PRT bernama Dewi Sukawati yang berumur 23 tahun pada waktu itu dituduh telah menyebabkan kasus tragis Nancy Gen Wan Geok antara pukul 7 pagi sampai dengan 9 pagi waktu setempat ya. Menurut Storm Singapura, Nancy dikenal sebagai seorang sosialita dan seorang dermawan di negara kota itu. Ya, ibu dari dua orang anak itu telah ditemukan meninggal di kolam renang properti mewahnya di kawasan Victoria Park Road, Bukit Timah 2014 lalu. Ia diyakini tinggal di situ bersama pekerja rumah tangganya
yang ditaksir bernilai 40 juta dolar Singapura. Polisi menerima telepon tentang kasus tersebut dari anggota masyarakat pada sekitar pukul 9 pagi. Gen dinyatakan meninggal sekitar 20 menit kemudian. Gen adalah mantan istri dari mantan Dewan Legislatif Hong Kong yang bernama Hilton Cheong Lin. Dia juga seorang pianis andal dan juga artis porselan terkenal yang rutin menyumbangkan karya-karyanya bagi pengumpulan dana untuk amal. Para tetangga mengatakan Gen tinggal di Victoria Park Road untuk sementara karena properti lain miliknya di Swiss Club Road sedang direnovasi. Nah, di Victoria Park itu ia tinggal bersama putranya yang sudah dewasa dan pembantunya tersebut. Putranya yang sedang dalam perjalanan bisnis ke Korea Selatan pada hari Senin telah kembali kemarin malam pada waktu itu. Gen juga mempunyai seorang putri yang telah diyakini menjadi seorang dokter yang tinggal di London, Inggris. Lalu pada beberapa jam kemudian, Dewi Sukawati dibekukan oleh polisi dan ditangkap oleh polisi. Nah, Dewi pun yang berambut sebahu tampak tenang saat duduk di ruang tunggu bagi para tersangka di pengadilan. Dia juga terlihat memulai obrolan singkat dengan perempuan lain yang sedang duduk di sampingnya, serta menunggu dakwaan untuk dirinya dibacakan. Pengacara Dewi yang bernama Muhammad Muzamil mengatakan kepada pengadilan bahwa ia telah diminta ke pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia pada hari Rabu untuk mewakili Dewi. Muzamil mengatakan kepada wartawan bahwa ia tahu Dewi baru saja tiba di Singapura. Nah, ia berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pengacara itu menambahkan, Kedubes Indonesia masih berupaya untuk mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Dewi Sukawati. Dan mereka menghubungi agen pekerja rumah tangga di desanya pada waktu itu. Sementara itu Dewi dijebloskan ke penjara khusus perempuan di Changi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan dia. Persidangan Dewi Sukawati akan dilanjutkan pada 10 April 2014 jika ia terbukti bersalah. Lalu Dewi Sukawati akan menghadapi ancaman hukuman meninggal. Pengacara Dewi yang bernama Muzamil meminta untuk pihak berwajib mengecek kembali usia Dewi. Kemungkinan usia dia lebih muda dari yang dilaporkan. Dewi pun saat ini masih dalam tahanan pihak berwajib agar dapat membantu penyelidikan pada waktu itu. Kuasa hukum Dewi yang bernama Muhammad Muzamil ini menuturkan bahwasanya motif kasus ini sendiri adalah karena dia terprovokasi oleh cacian dan makian majikannya yang bernama Nancy Gen ini yang telah merendahkannya pada waktu itu. Dikarenakan majikannya adalah seorang wanita yang sosialitanya itu tinggi dan terkenal cerewet dan juga terkenal perfeksionis di negara Singapura. Dewi melakukan kasus ini dikarenakan kesal diperlakukan kasar oleh majikannya selama bekerja di rumah Nyonya Gen di Victoria Park Road di Bukit Timah, Singapura. Dewi pun pernah dipukul dengan nampan oleh sang majikan hingga diancam akan mengurangi gajinya sebesar 200 US dolar Singapura. Hari itu Dewi kehilangan kontrol. Dia meraih rambut majikannya dan mengayunkan kepalanya ke dinding sekuat tenaga. Kepala majikan pun lalu terluka dan ambruk tak sadarkan diri di lantai. Nah, sekitar 10 menit usai tragedi itu, Dewi menempelkan telinganya di dada Nyonya Gen untuk memeriksa apakah dia masih bernafas. Namun Dewi pun hanya mendengar detak jantung yang sangat lemah pada waktu itu. Dewi Sukawati khawatir Nyonya Gen akan memanggil polisi. Lalu Dewi kemudian memutuskan untuk menenggelamkan majikannya ke kolam renang. Dewi yang panik lalu melemparkan sandal Nyonya Gen ke kolam renang untuk menciptakan kesan ya seperti bunuh diri pada waktu itu. Nah, menurut keterangan KBRI Singapura yang terinfo ke BN2 TKI, pada Selasa 30 September 2014 nanti rencananya akan digelar persidangan lanjutan kasus Dewi Sukawati di District Judge State Court Singapura. Nah, atas kondisi ini, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang bernama Imam Suraya berupaya maksimal memperjuangkan nasib Dewi Sukawati agar dibebaskan dari hukum Singapura. TKI asal Kabupaten Pati ini, ungkap Imam, merupakan korban tindak perdagangan manusia.
Menurutnya yang seharusnya mendapatkan sanksi hukuman adalah oknum sponsor atau calo yang merekrut TKI bersangkutan, serta perusahaan jasa pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS yang memberangkatkan Dewi bekerja ke Singapura. Oke cuy, itu tadi sebuah cerita mengenai kasus tragis yang menimpa Dewi Sukawati. Nah, apakah kalian juga punya cerita tentang TKI yang mungkin mempunyai kasus kelam pada waktu yang lampau? Oke, sekian dulu cerita kali ini. Dan jika kalian menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Bye-bye, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.